Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai sehat bu? Lai? Alhamdulillahi hamdas syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Watamul anbiya'i wal mursalin la nabiyya ba'dah amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun azim. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini di Masjid Taqwa, mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia kita diberi keberkatan berbentuk kesehatan, berbentuk ibadah yang kita laksanakan yang diterima oleh Allah, dan berbagai ibadah-ibadah yang lain di luar dan lebih-lebih di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, ayat yang kita bacakan tadi terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Sebagian dari ayat itu sudah kita sampaikan. Ada 3 inti pokok yang ada di awal-awal surat Al-Baqarah, dari ayat 1 sampai ayat 20. Kalau kita ringkas ayat itu dari 1 sampai 20, itu menunjukkan bahwa ada 3 kelompok manusia yang terkandung dalam 20 ayat itu. Yang pertama adalah mereka yang beriman. Itu 1. Kelompok yang kedua yaitu orang-orang kafir. Lalu yang ketiga adalah kelompok orang-orang munafik. Kalau kelompok orang-orang beriman 1 sampai 5. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu kelompok yang pertama. 1 sampai 5 adalah ciri-ciri orang beriman. Berikutnya ada 2 ayat
yang menunjukkan bahwa ada dua fenomena orang kafir di dalam surat itu. Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama atas mereka, engkau beri petunjuk kepada mereka atau tidak engkau beri petunjuk, tidak diberi peringatan, la yu'minun, mereka tetap di dalam kekafiran, mereka tidak beriman. Khatamallahu ala qulubihim, telah ditutup oleh Allah hati mereka. Wa ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, mata mereka ditutup, hati mereka ditutup, telinga mereka ditutup. Mereka tidak mau menerima kebenaran. Lalu yang ketiga, mulai dari ayat 8 adalah ciri-ciri orang munafik. Untuk memperkuat penjelasan kita, ada 3 surat yang penting kita sampaikan. Waktu kita terbatas, enggak apa-apa. Yang pertama surat Al-Mu'minun, ayat pertama sampai seterusnya. Banyak ayatnya. Surat Al-Mu'minun. Yang kedua surat namanya surat orang kafir. Qul ya ayyuhal, bukan kita yang dipanggil adalah orang kafir. Qul ya ayyuhal kafir. 5 ayat. La a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma a'bud, sampai ujungnya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagi kami juga agama kami. Itu untuk orang kafir. Ada seorang suami dibangunkan oleh istrinya, Pak Da, jagolah sholat subuh. Elok nak? Bagus enggak membangunkan istri? Membangunkan suami bagus enggak? Bagus. Kok ibu aneh-aneh saja, banyak nama ngantuk. Bagus enggak membangunkan istri atau membangunkan suami untuk sholat? Bagus enggak? Bagus. Tapi karena mungkin suaminya letih, ketika diajak untuk sholat subuh dah bangun ledak. Ajaweknya lakum dinukum waliyadin, bagimu untuk kamu, bagiku ibadahku pula. Ini adalah salah kaprah. Ketika kepada orang kafir, dia tidak mau beriman, dia tidak mengamalkan ajaran Islam, tidak mau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidak mau dia. Maka dijawab lakum dinukum waliyadin, itu cocok. Tapi ketika kita dibangun oleh istri kita untuk sholat subuh, maka ketika kita masih ngantuk misalnya, kita ucapkan saja yang terbaik. Sebentar Pak, sebentar dah, insya Allah sang bangun akan sholat. Jangan disalahgunakan ayat-ayat Allah
menjawab perkataan yang tidak baik. Ada yang serupa itu Pak. Ada. Nyo jagokan dek suaminya, dek istrinya, lalu nyo jawab kabininya lakum dinukum waliyadin. Enggak boleh. Karena lakum dinukum waliyadin adalah untuk orang kafir. Di dalam Al-Baqarah mulai dari ayat 8 sampai ayat 20 itu menunjukkan ciri-ciri orang munafik. Yukhadi'una Allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alim bima kanu yaksibun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum hum sufaha walakin la yashkurun. Ketika diajak untuk berimanlah kalian, percayalah kepada Allah, kan hidup kita akan mati, tidak akan selamanya. Di akhirat nanti kita akan ditentukan oleh Allah apakah kita akan masuk surga atau masuk neraka. Nah, kalau kamu beriman, maka kamu akan dimasukkan ke dalam surga Jannatul Naim. Tapi kalau kamu kafir, maka kamu akan disiksa. Nah, orang-orang munafik dia pura-pura beriman, berkata seperti orang beriman, berbuat seperti orang beriman, tetapi sesungguhnya hum la yu'minun. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Munafik, Al-Munafikun, innal munafikun, orang-orang munafik itu kata Allah mereka itu berpura-pura tidak beriman. Ada namanya seorang laki-laki Abu Amir. Di dalam terjemahan Depak atau penjelasan dari Depak juga dijelaskan hal itu. Dia mengumpulkan orang-orang untuk mencari simpati agar Rasulullah menyukai, agar Rasulullah menyenangi. Kemudian dia kumpulkan suatu acara. Tetapi ujung-ujungnya dijelaskan oleh Allah, mereka itu sesungguhnya la yu'minun, malah mereka orang-orang munafik. Untuk apa dia mengumpulkan orang-orang yang begitu banyak? Untuk pada suatu saat datanglah orang-orang dari Rum, dari Suriah, dari Eropa, dari Rum untuk menyerbu umat Muhammad yang ada di Madinah. Jadi ada 3 kelompok orang pada dasarnya. Pertama orang-orang beriman, yang kedua orang-orang munafik, lalu yang ketiga orang-orang kafir. Kalau awak nanado disiko kafir atau beriman? Kafir beriman, beriman. Kaum muslimin yang mulia, yang dicintai oleh Allah. Kenapa hal ini saya jelaskan? Karena kalau kita masyarakat Minangkabau itu sudah jelas, Sumpah Sati Bukit Marapalam sudah ada kesepakatan
adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat memakai. Kita ulangi balik. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat memakai. Itu sudah merupakan kesepakatan. Jalan tak bisa galih orang lain. Karena sudah merupakan kesepakatan bagi orang Minang, maka orang Minang berhak untuk mengatakan bahwa Minangkabau, negeri Minangkabau adalah negeri yang beradat. Apa adatnya? Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Nah, kalau seandainya ada orang Minang yang tidak beragama Islam, gimana? Bolehkah diusir dari Minangkabau? Boleh, Bu? Lai boleh. Sebagai orang Minang wajib, karena ini bertentangan dengan kesepakatan orang Minang di dalam Sumpah Sakti Bukit Marabalam. Sebelum Ramadan saya ditelepon oleh seorang laki-laki. Beliau juga seorang ustaz. Apa kata beliau? Ustaz, dapat musibah wa Ustaz. Sepupu ambo murtad. Murtad apa? Pindah dari agama Islam ke agama yang bukan Islam. Benarkah Ustaz? Benar. Ada namanya, kemudian alamatnya, tempatnya, ayah dan ibunya, kakaknya ada. Ada Ustaz. Kalau begitu tolong kirim ke saya. Akhirnya setelah dikirim, yakinlah saya bahwa Minang yang satu ini telah murtad. Inna dina indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Siapa yang keluar atau yang memilih agama selain Islam, maka tidak diterima di akhirat, termasuk orang-orang yang rugi. Nah, tugas kita ialah menjaga anak kemenakan kita, istri kita, saudara kita, cucu kita, supaya tetap dalam keadaan beragama Islam. Lai setuju, Bu? Lai. Enggak ada yang keluar dari Islam lagi. Memang banyak orang mengatakan ada orang yang Minang juga bermurtad, sudah masuk malah menjadi pendeta. Ada. Mereka yang menjadi pendeta itu yang keluar dari agama Islam dengan agama yang lain itu, kalau dia mati di dalam kekafiran. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Oleh karena itu tugas kita menjaga seluruh keluarga kita, menjaga masyarakat kita
agar jangan sampai ada yang murtad. Ya, tahun 1998 dipercaya oleh teman-teman di Sumbar untuk menjaga negeri ini dari segi akidah. Nama lembaga kita Paganagari Sumatera Barat. Saya menjadi ketua sampai hari ini masih jadi ketua. Apa yang ingin kita harapkan? Yang kita jaga itu adalah negeri kita agar tetap menjadi negeri orang-orang beriman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tetap menjaga negara kita, negeri kita, masyarakat kita, kampung halaman kita, dan lebih penting keluarga kita. Demikian saja saudaraku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada